Nomor 6, Tuan Brownie. Bentar, dia tanyain adalah kondisi yang dialami korban ya. Jadi di sini ada Tuan Brownie, dia usianya 40 tahun, terkurung dalam sebuah gubuk yang terbakar sejak 30 menit yang lalu. Gubuk tersebut merupakan tempat penyimpanan jerami. Saat berhasil dievakuasi oleh pemadam kebakaran, korban sudah tidak bernyawa. Kondisi tangan pasien menggenggam erat jerami dan sangat sulit untuk dibuka genggamannya, seperti gambar ini. Nah, ini kondisi yang dialami itu apa gitu. Oke, jadi yang namanya kaku mayat ya, rigor mortis, itu kan dia macam-macam ya. Kalau heat stiffening itu biasanya karena kebakaran. Nah, pada pasien ini kan dia juga mengalami kebakaran ya, kan dia terbakar di sebuah gudang. Cuma kalau heat stiffening itu biasanya kakunya itu di seluruh tubuh. Jadi selain dia gosong, dia kaku di seluruh tubuh. Enggak di satu tempat tertentu aja. Kalau di pasien ini kan dia cuma di area tangannya aja, yang kemungkinan ketika dia itu menggenggam jerami, kayak dia berusaha meraih benda apapun supaya bisa terbebas dari rasa nyeri karena panas yang dirasakan ketika kebakar gitu. Nah, kalau rigor mortis ini adalah kaku mayat yang normal. Jadi kaku mayat yang normal ketika misalkan dia mati biasa ya, bukan karena suatu insiden tertentu yang menyebabkan gangguan emosional tepat sebelum meninggal. Nah, itu biasanya rigor mortis. Nah, kaku mayat kalau di rigor mortis dia biasanya dimulainya itu 2 jam setelah kematian. Lalu biasanya dia akan dimulai dari sendi-sendi yang kecil dulu, misalkan sendi-sendi jari tangan. Nah, nanti sendi-sendi yang besar kayak misalkan sendi-sendi kayak misalkan panggul atau misalkan leher. Nah, itu tuh karena dia lebih besar, dia akan kakunya belakangan. Terus dia akan mulai lengkap dalam 12 jam. Jadi kalau udah 12 jam, seluruh persendiannya itu udah akan sulit untuk digerakkan. Nah, dia bertahan 12-24 jam. Kalau udah lebih dari 24 jam, nanti kaku-kakunya ini hilang total. Karena sudah mulai digantikan dengan proses pembusukan. Nah, kalau pada pasien ini, kan ada satu bagian tangan nih, yang dia itu tuh nggak hilang kakunya, gitu. Nah, berarti dia bukan kaku mayat biasa. Kalau cadaveric spasma itu dia kaku yang terjadi pada mayat kalau sebelum meninggal korbannya itu melakukan aktivitas tinggi. Jadi maksudnya melakukan aktivitas tinggi itu dia memerlukan suatu aktivitas yang mengerahkan seluruh ATP ke aktivitasnya itu gitu. Nah, sehingga biasanya kalau cadaveric spasma ini dia lebih cepat untuk mengalami kekakuan. Karena semua ATP-nya habis dipakai di situ. Beda sama rigor mortis, di mana ATP-nya tuh habisnya perlahan, makanya baru habis setelah 2 jam, makanya baru muncul setelah 2 jam. Kalau cadaveric spasma ini bisa langsung muncul saat itu juga, karena ATP-nya dihabiskan di aktivitas yang tertinggi saat itu. Nah, tapi selain dia lebih cepat munculnya, dia juga biasanya setelah meninggal itu nggak akan balik gitu. Jadi kakunya itu akan menetap terus, nggak yang akhirnya mengalami relaksasi kayak si rigor mortis. Nah, yang khas lagi adalah bentuk kekakuannya itu menunjukkan aktivitas terakhir korban itu apa gitu. Misalkan pada pasien ini, kan dia terbakar di gudang jerami. Nah, terus posisi tangannya dia itu tuh menggenggam jerami. Jadi, kemungkinan
karena dia mengalami yang namanya orang kebakar itu kan dia panik, dia kayak berusaha untuk menggapai sekelilingnya untuk bisa lolos dari kebakaran itu kan. Nah pada orang ini dia memilih untuk menggapai jerami gitu. Nah itu aktivitas terakhirnya dia sebelum meninggal. Semua ATP-nya dikerahkan ke tangan ini, makanya dia kakunya cepet tapi kakunya juga gak bisa dilepaskan, beda sama si rigor mortis gitu. Jadi aktivitas terakhirnya korban ini itu adalah menggenggam jerami. Ini yang disebut sebagai cadaveric spasma gitu. Nah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kaku jenazah itu macam-macam ya, bisa suhu tubuh, terus volume otot, suhu lingkungan. Makin tinggi suhu tubuhnya nanti akan makin cepat untuk terjadi kaku mayat. Jadi pada korban yang kebakaran ini, selain dia ada postur-postur tertentu kayak cadaveric spasme, dia kakunya juga mungkin akan lebih tinggi gitu. Nah, terus nanti cara periksa kaku mayat itu kita fleksi sama antefleksi sendi-sendinya. Nah, kalau misalkan pugilistic attitude, ini adalah sikap yang muncul pada kasus heat stiffening ya. Jadi, heat stiffening itu dia menyebabkan koagulasi protein. Sehingga kalau protein itu saling koagulasi, mereka saling nempel, otot itu jadi akan kaku. Biasanya dia terjadi kalau misalkan suhunya itu lebih dari 75 Celcius. Nanti mayatnya akan menunjukkan postur pugilistic attitude. Nah, nanti bisa di searching ya, pugilistic attitude itu kayak gimana. Biasanya fleksi lengan sama tangannya gitu terkepal. Kalau frostbite ini biasanya pada suhu dingin ya, tapi frostbite itu nggak cuma dialami mayat ya, orang yang masih hidup pun juga bisa mengalami frostbite. Biasanya dia lebih ke arah misalkan tangannya nih orang-orang yang tinggal di daerah yang dingin gitu ya, dia nggak pakai sarung tangan, nanti tangannya itu bisa mengalami nekrosis gitu, saking dinginnya dia gitu. Nah, beda sama cold stiffening. Kalau cold stiffening, kebalikannya dari heat stiffening, berarti suhunya kan sangat dingin. Jadi terjadi pembekuan jaringan lemak dan otot. Jadi bayangin kamu nyimpen kuah bakso yang berlemak di kulkas. Nah, itu kan lemak tuh bisa membeku ya. Atau kamu bayangin kamu nyimpen mentega, kamu taruh aja di kulkas, nggak usah di freezer, kan dia langsung membeku. Nah sama, lemak di tubuh kita tuh juga bisa membeku pada suhu yang sangat dingin. Nanti kalau cold stiffening, kata kuncinya adalah kalau sendinya ditekuk, itu akan terdengar bunyi pecahnya es dalam rongga sendi gitu. Jadi ini jawabannya adalah si C ya, cadaveric spasm. Oke, nomor 7. Tuan Scott yang ditanya adalah perkiraan jarak tembak. Tuan Scott di usia 34 tahun ditemukan tewas di kantornya yang terletak di lantai 21. Menurut cleaning service yang bertugas malam itu, sempat terdengar letusan tembakan 1 kali sebelum korban ditemukan tewas. Pada pemeriksaan didapatkan 1 buah luka tembak pada dada kanan dengan kelim tato, kelim kesat, dan kelim lecet di sekitar lubang luka. Sedangkan rambut dada korban itu tampak hangus terbakar. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah perkiraan jarak tembak pada kasus ini. Nah, kalau di bimbel-bimbel gitu ya, medsense atau mediko, biasanya diajarinya itu hafalannya. Ada yang namanya la, pi, ga, to, kel. Nah, la-nya ini adalah stellata ya. Terus kalau bentar, ini terlalu dekat ya jaraknya. La, terus pi. Pi itu dia ada kelim api. Ga itu adalah kelim jelaga. To itu adalah kelim tato. Dan kel itu adalah
kelim lecet. Nah, kalau misalkan pada ini menggambarkan jarak tembaknya. Kalau stellata itu dia luka tembak yang jaraknya itu menempel. Luka tembak tempel. Nah, nanti semakin ke arah sana, semakin ke arah stellata, topping lukanya itu akan makin lengkap gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau luka tembak tempel, itu nanti kamu bisa temukan stellata. Stellata itu bentuknya kayak bintang gitu. Kalau misalkan dia menempel di benda yang keras, misalkan di tempurung kepala. Nah, selain stellata ya, juga ada jejak senjata. Nah, jejak senjata itu biasanya akan kelihatan kalau dia menempel di tempat yang lunak, yang banyak lemaknya, misalkan perut gitu. Nanti akan kelihatan, misalkan dia pistolnya kayak gini ya, nanti akan kelihatan bekasnya kayak gitu. Nanti pada luka tembak tempel, selain dia punya stellata dan jejak senjata, dia itu toppingnya lengkap. Jadi dia pasti ada kelim apinya, dia pasti ada kelim jelaganya, dia pasti ada kelim tatonya, dan dia pasti akan ada kelim lecetnya gitu. Nah, terus kalau misalkan pi itu kelim api. Kelim api ini dia mulai muncul kalau misalkan pada jarak yang sangat dekat. Nah, sangat dekat itu seberapa senti? Dia adalah kurang dari 15 senti. Nah, itu sangat dekat. Terus kalau kelim jelaga. Kelim jelaga itu kayak sisa arang yang menempel ya. Kalau kelim api itu dia kayak sisa bakalnya. Kalau kelim jelaga itu dia sisa jelaganya gitu. Nah, nanti biasanya dia kan kelihatan kayak ada abu hangusnya gitu. Nah, kalau kelim jelaga ini dia terlihat pada luka tembak jarak dekat. Jarak dekatnya itu adalah 15 sampai 30 cm. Karena nanti kalau kita nemu kelim tato itu sisa dari bubuk mesium yang dia tidak ikut hangus terbakar. Dia juga sama-sama mengindikasikan luka tembak jarak dekat. Tapi dekatnya itu lebih jauh daripada yang kelim jelaga. Dia dekatnya itu 30 sampai 60 cm. Jadi nanti ya, kalau kamu nemu luka tembak sangat dekat yang kurang dari 15 cm, pasti dia ada jelaga, dia ada tato, dia ada lecet, tapi dia nggak ada stellata. Kalau nanti nemu luka tembak jarak dekat 15 sampai 30 cm, pasti dia ada kelim jelaga, ada kelim tato, ada kelim lecet, tapi nggak ada stellata sama kelim api. Kalau nemu luka tembak jaraknya dekat yang 30 sampai 60 cm, pasti dia cuma ada kelim tato sama kelim lecet. Dia nggak ada kelim jelaga, nggak ada kelim api, nggak ada stellata. Terus kalau misalkan nemu kelim lecet, nah ini yang jaraknya jauh. Jarak jauh itu lebih dari 60 cm. Nah gitu. Jadi kita nggak ada jarak sangat jauh ya, adanya cuma jarak sangat dekat, tempel, terus jarak dekat yang dibagi jadi 2, sama jarak jauh aja gitu. Nah pada pasien ini kan dia ada kelim tato, dia ada kelim kesat. Nah kelim kesat ini itu masuk ke sini ya, yang kel ya. Jadi kel itu K-nya adalah kelim kesat, L-nya itu kelim lecet gitu. Nah, jadi di sini dia ada di sini ya. Kelim lecet juga ada. Kalau kelim api tadi kan daerah hiperemis di tepi lubang atau jaringan terbakar. Kelim jelaga dia asap yang warnanya kehitaman.
Kelim tato, dia adalah butir mesiu yang tidak habis terbakar. Kelim kesat, dia pelumas. Kelim lecet, dia kulit ari yang terlepas di sekitar lubang. Jadi dia ada 3 hal ini. Maka dia perkiraan jarak tembaknya kita ambil yang lebih lengkap gitu. Karena kelim tato pasti ada kelim lecetnya. Kalau cuma kelim lecet doang, dia belum tentu ada kelim tatonya. Maka pasien ini jaraknya adalah kira-kira 30-60 cm. Lebih dari 60 cm nggak mungkin. Tidak dapat diperkirakan nggak mungkin. Kalau kurang dari 15 cm nggak mungkin. Kalau menempel nggak mungkin Desrata. Kalau 15-60 cm bentar. Ini tuh ada kata kunci yang ternyata ini yang tampak hangus terbakar kan rambut ya, rambut dada. Sebenarnya kalau kelim api tuh dia bisa sih daerah hiperemis di tepi lubang atau dalam bentuk jaringan terbakar. Nah, karena dia bilang rambutnya itu ikut kebakar, ya udah kita asumsiin aja dia punya kelim api juga ya. Soalnya kalau mau jawab kelim tato sama kelim lecet aja di 30-60 di lebih dari 30 cm ya, dia di 30-60 cm itu nggak ada, adanya 15-60 gitu. Nah kalau pi kan dia kurang dari 15 cm ya udah, jadi jawabannya yang C gitu. Jadi kadang soal itu nggak nyebutin kelimnya apa, kita harus mendefinisikan sendiri gitu. Dari deskripsi ini yang dia maksud tuh kelim apa sih gitu. Nah itu kadang jahatnya soal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak nemu nih kayak tadi ya, kayak nggak nemu loh, kok nggak ada 30-60 cm, jangan-jangan aku ada sesuatu kata kunci yang belum aku baca gitu. Jadi dibaca lagi soalnya. Nomor 8, di sebuah kamar pemeriksaan awal ya, di sebuah kamar hotel terdengar jeritan seorang wanita. Pihak hotel bergegas menghubungi polisi dan memeriksa kamar tersebut, tapi tidak didapati ada orang. Kamar tampak berantakan dengan jendela terbuka dan tampak bercak kemerahan di beberapa tempat termasuk di spray. Pihak kepolisian segera membawa sampel bercak tersebut untuk diperiksa apakah bercak tersebut darah atau bukan. Identifikasi darah ya, pada tanatologi itu ada beberapa macam tesnya. Identifikasi darah ada yang namanya Benzedine test. Jadi dia pakai kertas saring. Nanti kalau misalkan dia ada darahnya, sesuatu itu yang diekstrak situ, dia akan menunjukkan warna biru. Yang kedua ada phenolphthalein test atau namanya Kastle-Meyer test. Nanti kalau diuji pakai ini, larutan phenolphthalein ini dia akan menunjukkan warna pink. Yang ketiga, luminol test. Luminol atau pakai iodin gitu ya, dia menggunakan luminol powder yang dicampur sama hidrogen peroksida dan KOH di sebuah botol spray. Nanti kandungan Fe pada Hb darah yang kalau ada darahnya gitu ya, dia akan mengkatalis reaksi. Jadi kalau dia mengkatalisasi reaksi, nanti reaksinya akan lebih cepat. Reaksi chemiluminescence yang membuat warnanya nanti di TKP itu akan, kalau disemprot gitu ya, di tempat-tempat yang dicurigai ada bekas darah gitu, atau yang bekas darah yang dibersihkan pelaku, nanti akan ada warna biru terang pada luminol.
Waktunya itu muncul sekitar 30 detik. Nah, tes ini biasanya digunakan ya pada bercak darah yang dia nggak kelihatan, atau misalkan pelakunya ini udah ngehapus bercak darahnya, kayak di drama-drama Korea. Yang keempat adalah Teichmann test. Kalau Teichmann test, ini itu kita lihat di bawah mikroskop. Jadi, kristal hemoglobin itu akan terbentuk pada darah, pada bercak darah ya. Pada bercak darah yang dipaparkan sodium hipoklorit atau sabun antiseptik gitulah, NaOCl. Nah, nanti bentuk dari kristal hemoglobinnya ini adalah kristal hemin hidroklorida ya namanya. Nanti dia bentuknya batang warnanya coklat. Jadi bentuknya batang warna coklat di bawah mikroskop gitu. Nah, yang paling sering keluar mungkin 3 ini ya, kalau enggak ya 2 ini gitu. Nah, pemeriksaan awal yang dilakukan di laboratorium forensik ini semuanya bisa. Kalau Teichmann tadi kan dia mikroskopik ya. Kalau mau yang lebih gampang ya benzedin atau yang phenolphthalein. Kalau misalkan luminol ya dia bisa juga sih sebenarnya luminol, cuma kan nggak ada pilihannya di sini. Kalau Teichmann dia butuh ini ya, butuh dilihat di bawah mikroskop tuh. Jadi kalau yang 3 di atas ini dia itu tes screening, tes awal. Kalau tes konfirmasi, berarti kan kita beneran pengen ngeliat bercak HB-nya itu kan. Nah, itu pakai yang ini. Jadi ibaratnya yang 3 di atas ini, benzedin, terus phenolphthalein sama luminol itu adalah pemeriksaan awal. Sedangkan Teichmann test itu adalah pemeriksaan penunjang gold standarnya. Gitu. Nomor 9. Yang ditanyakan adalah fase berikutnya yang akan dilakukan tim SAR sesuai dengan standar DVI. Jadi, sebuah desa di lereng gunung mengalami bencana longsor akibat gempa vulkanik yang terjadi sesaat sebelumnya. Tim SAR segera menutup area tersebut dan mengamankan warga yang masih berada di lokasi. Tim SAR juga mulai menyisir lokasi dan mengidentifikasi adanya ancaman bencana susulan. Korban-korban yang ditemukan diberikan label penanda dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Nah, ini fase berikutnya yang akan dilakukan sama tim SAR itu apa? Pada disaster victim identification itu kan ada 5 tahapan DVI. Yang pertama adalah olah TKP. Nah, olah TKP ini ya udah berarti kan dilakukan pemetaan terhadap area bencana, kayak dibersihin dulu puing-puing bangunan dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalkan ada jenazah kita kumpulin dulu di satu tempat gitu. Jadi diolah TKP-nya. Yang kedua adalah pemeriksaan postmortem. Jadi setelah mayat-mayatnya itu dikumpulkan, atau namanya mortuarium ya, itu kita identifikasi gitu data-data apa yang ada pada jenazah itu. Misalkan kalau dia jari-jarinya masih utuh, kita ambil sidik jarinya. Kalau misalkan dia di tempat kebakaran gitu ya, kulitnya kan semua terkelupas, kita nggak bisa ngambil DNA sidik jarinya. Ya udah bisa kita lihat mungkin dari gambaran giginya, kita ronsen giginya pakai foto panoramik. Kalau orang itu pernah periksa gigi, nanti bisa diidentifikasi dari rekam medis dokter gigi yang pernah dia periksakan. Terus kalau misalkan enggak, ya bisa diambil sampel dari tulang gitu. Nah, itu pemeriksaan postmortem, termasuk kita kumpulkan juga kayak ciri-cirinya gitu ya. Ciri-ciri ketika mayat itu ditemukan. Misal, dia punya tato naga di punggungnya,
atau dia punya tindik di telinga kanannya gitu. Jadi kita kumpulkan. Yang ketiga, kalau kita udah ngumpulin data postmortem, kita kumpulkan data antemortemnya. Jadi kita tanya ke anggota keluarga atau teman-temannya yang kira-kira menduga keluarganya itu tuh menjadi korban bencana. Ingat nggak terakhir kali pakai baju apa? Terus kita wawancara ya, anamnesis keluarga atau kenalannya. Ingat nggak ciri khasnya? Misalkan dia punya tato naga, atau misalkan ciri khasnya dia mungkin punya tanda lahir yang khas gitu ya, atau kelainan kongenital yang khas gitu. Jadi kita kumpulin data antemortemnya. Yang keempat, itu rekonsiliasi. Jadi, data postmortem sama data antemortem tadi dicocokkan untuk dilakukan analisa. Yang kelima baru release debriefing. Jadi kita adakan kayak press conference, evaluasi. Kalau udah ketemu, oh ini ketemunya jenazahnya ini adalah Tuan A. Nanti kita lakukan penyerahan ke jenazah sesuai dengan keluarga yang kehilangan itu. Nah, nanti terserah keluarganya. Kalau misalkan mau dikubur atau diapain, itu nanti udah urusan keluarganya. Tugas kita cuma sampai mengidentifikasi dan melaporkan dan menyerahkan korban gitu. Nah, jadi kalau ini kan dia korban-korbannya yang ditemukan diberikan label terus dimasukkan ke dalam kantung. Ini kan berarti olah TKP. Kalau misalkan udah olah TKP, fase berikutnya ya udah pengumpulan data yang postmortemnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, kematian yang paling mungkin pada korban, mekanismenya apa? Tuan Hikin usia 55 tahun. Dia ditemukan tidak bernyawa di kamar kontrakannya dalam posisi berbaring rapi di kasurnya. Di sekitar korban terdapat banyak bekas kemasan obat tidur, serta ada surat wasiat. Pada pemeriksaan jenazah didapatkan edema pada wajah, serta warna kulit wajah yang keunguan. Terus di sekitar leher korban tampak beberapa jejas berbentuk bulan sabit. Oke, jadi kita membahas tentang cara, sebab, dan mekanisme kematian. Kalau misalkan pertama ya, cara kematian dulu. Cara kematian itu dia dibagi jadi dua. Wajar atau tidak wajar. Kalau kematian yang wajar, itu ya udah misalkan dia karena udah tua gitu. Orang tua terus dia sakit, memang tubuhnya sudah melemah. Kalau misalkan tidak wajar, ini adalah biasanya pembunuhan, terus bunuh diri, sama kecelakaan lalu lintas. Kalau yang kematian wajar, orang tua yang meninggal karena memang sakit gitu ya, atau ya udah karena memang sudah usia tua, salah satu punya udah mulai mati-mati, nah itu kita nggak perlu lakukan identifikasi forensik. Tapi kalau untuk yang kematian yang tidak wajar, itu yang kita perlu untuk melakukan identifikasi forensik. Nah, terus yang kedua adalah sebab kematian. Sebab kematian ini macam-macam ya. Bisa dia karena luka. Luka itu juga macam-macam. Nanti dia dibagi lagi. Apakah dia luka tembak? Apakah dia trauma atau perlukaan yang tumpul? Apakah trauma atau perlukaan yang tajam gitu. Terus bisa juga misalkan dia tenggelam. Oh ya, trauma juga bisa ya, trauma listrik. Jadi macam-macam ya sebabnya itu apa. Kalau sebab itu adalah sesuatu dari luar yang menyebabkan kematian pada pasien itu. Kalau mekanisme kematian itu adalah sesuatu dari dalam yang menyebabkan kematian pasien itu gitu. Jadi proses patofisiologinya itu apa? Itu yang dicari pada mekanisme. Nah, mekanisme dia bisa karena asfiksia. Yang karena asfiksia biasanya sebab kematiannya apa? Misalkan gantung diri gitu.
terus pembekapan gitu ya, atau strangulasi, manual strangulasi juga bisa. Nah, terus bisa juga dia yang paling sering keluar juga adalah fibrilasi ventricle. Kalau fibrilasi ventricle biasanya dia karena luka listrik ya, trauma listrik. Selain itu apa? Selain itu kalau korban tenggelam yang tipe wet drowning dia juga bisa ya bikin fibrilasi ventricle. Terus bisa juga dia terus misalkan pada korban luka tusuk, luka robek, bisa kan dia karena shock hipovolemik akibat pendarahan gitu. Atau pada korban luka bacok yang langsung mengenai jantungnya gitu ya. Kalau kita lakukan pemeriksaan dalam, kita bisa menentukan, oh memang setelah dibedah otopsi nih, jantungnya itu memang udah rusak gitu, ibaratnya kayak jantungnya mengalami kerusakan organ gitu. Jadi ada kerusakan organ. Nah, ada juga ya refleks vagal itu bisa sih. Jadi refleks vagal itu misalkan ya kalau pada korban yang dia wet drowning, kan cairan itu tuh masuk memenuhi paru. Habis itu dia mengalami henti jantung, henti nafas, fibrilasi ventricle. Atau pada kasus yang trauma listrik yang dia langsung mengenai pusat kelistrikan jantung, maksudnya listriknya itu tuh nggak masuk dulu lewat ujung kepala, bisa aja dia langsung menjalar lewat tangan atau mana. Jadi dia mencapai jantung lebih dahulu daripada pusat vagal refleks. Ya udah, berarti mekanisme kematiannya itu karena fibrilasi ventricle. Biasanya kalau misalkan listriknya itu lebih dari 200 volt. Kalau misalkan ada juga luka bakar listrik gitu ya, yang dia itu listriknya tegangannya sangat tinggi, lebih dari 1000 volt. Itu nanti bisa menyebabkan mekanisme kematiannya itu adalah refleks vagal. Nah, selain lebih dari 1000 volt gitu ya, bisa juga kalau misalkan listriknya itu masuknya lewat ujung kepala. Jadi dia menyentuh pusat-pusat refleks vagal dulu, dia menyentuh otak dulu, dia menyentuh batang otak dulu, medula oblongata dan lain sebagainya yang mengatur sistem simpatis parasimpatisnya otak dan pusat pernapasan. Jadi dia refleks vagal dulu yang kena dibandingkan fibrilasi ventricle, atau dibandingkan kena sama kelistrikannya jantung dulu gitu. Nah itu nanti mekanismenya bisa refleks vagal gitu. Nah kalau pada pasien ini kan dia pertama kata kuncinya adalah ada bekas kemasan obat tidur. Berarti kan dia memang kepengen tidur gitu ya, tapi gak tahu kan, belum tentu juga nih apakah memang bekas kemasan obat tidurnya itu punyanya pasien atau enggak. Kan kita gak tahu ya apakah dia beneran minum atau enggak gitu. Terus ada edema pada wajah, sama ada warna kulit wajah jadi keunguan. Nah, kalau warna kulit wajah keunguan itu kan biasanya penanda asfiksia ya, kayak tubuhnya kekurangan oksigen. Bisa sih dia merupakan livor mortis, tapi pada kasus ini kok dia cuma disebutkannya spesifik edema di wajah sama warna kulit wajah keunguan aja. Berarti kan proses inflamasi sama proses asfiksianya itu paling dominannya itu kan di area di area wajah ke atasnya gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini ada beberapa jenis berbentuk bulan sabit. Nah, apa sesuatu yang bentuknya bulan sabit? Kan kuku ya. Nah, kuku. Kalau misalkan kuku, sekarang kalau di logika, apakah wajar misalkan korbannya ini tuh dia minum obat tidur? Kan kalau dia minum obat tidur yang banyak memang karena dia pengen bunuh diri, ya udah kan dia akan tertidur kan, mana sempet dia nyekek dirinya sendiri gitu kan. Jadi kemungkinan pada kasus pasien ini dia itu adalah korban pembunuhan dengan cara dicekik gitu atau throttling gitu. Nah, pencekikan itu bikin dia asfiksia. Asfiksia itu keadaan yang ditandai dengan
terjadinya gangguan pertukaran udara pernafasan. Jadi pasiennya akan kekurangan oksigen dalam darahnya atau hipoksia, dan juga ada peningkatan karbon dioksida atau hiperkapnia gitu. Karena dia berusaha untuk nafas gitu kan, tapi nggak bisa dapat oksigen, ya udah jadi kadar CO2-nya jadi lebih banyak. Nah, nanti akhirnya akan menyebabkan kematian. Dia termasuk dalam mekanisme kematian ya. Kalau misalkan penyebab alami dari asfiksia, ya udah bisa aja dia ada sumbatan saluran nafas, misalkan lagi makan bakso tiba-tiba keselak gitu, terus ya udah nggak bisa masuk lah udaranya ke dalam laring dan kawan-kawannya gitu, dan trakea. Terus bisa aja kalau trauma mekanik gitu, misalkan emboli udara vena atau pneumotoraks, atau keracunan ya juga bisa, keracunan bahan yang bisa menimbulkan depresi pusat pernafasan, misalkan narkotika. Itu juga bisa. Sebenarnya opioid itu bisa, tapi kan ini obat tidur ya, bukan opioid ya. Jadi dia nggak bikin depresi pusat pernafasan gitu, kecuali dia intoksikasi opioid gitu, mungkin dia bisa jadi hipoksia. Nah, terus stagnan hipoksia. Kalau jenis hipoksia itu ada hipoksia hipoksik. Jadi kalau hipoksia hipoksik, ya udah oksigennya tuh emang gagal masuk aja ke dalam sirkulasi darah. Biasanya dia karena kadar oksigen di dalam tempat itu tuh rendah gitu, misalkan di pegunungan. Terus anemia hipoksik itu karena masalah dari pembawa oksigennya atau transportasinya, darahnya. Ini biasanya kalau misalkan kasus-kasus kayak pendarahan atau anemia gitu kan, bikin oksigen yang dibawa itu tuh nggak bisa banyak, akhirnya dia jadi anemia tipe anemia hipoksia. Terus ada stagnan hipoksia. Kalau stagnan itu ya udah berarti darahnya ya di situ aja gitu kan, nggak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Misalkan pada kondisi gagal jantung, nggak ada yang memompa darah ke seluruh tubuh, ya udah terjadilah stagnan hipoksia, karena untuk darah ke seluruh tubuh kan dia butuh dipompa sama jantung. Kalau histotoksik hipoksia, dia bagus, tekanan oksigen atmosfernya tuh tercukupi, dia nggak anemia, dia nggak gagal jantung juga. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya jaringannya aja yang nggak bisa menggunakan oksigennya itu gitu. Misalkan pada kasus keracunan gitu ya, keracunan sianida atau keracunan hal-hal lain, keracunan karbon monoksida gitu. Jadi emang jaringannya nggak bisa pakai oksigennya gitu. Nah, itu untuk yang namanya asfiksia. Nanti yang namanya asfiksia itu kalau dari pemeriksaan luar ya, tanda-tandanya apa? Yang pertama, sianosis. Kita lihat sianosisnya di mana? Di bibir, ujung jari, kuku-kuku. Terus yang kedua adalah lebam mayat merah kebiruan, gelap ya, yang terbentuk tuh lebih cepat gitu. Yang ketiga, biasanya ada busa halus di hidung, mushroom like mass ya. Terus bisa ada pelebaran pembuluh darah konjungtiva bulbi palpebra. Ini namanya adalah Tardius spot. Jadi nanti di konjungtiva bulbinya itu akan ditemukan bintik-bintik hitam gitu. Namanya adalah Tardius spot, yang menandakan dia asfiksia. Nah, kalau di pemeriksaan dalamnya itu yang pertama ada Tardius spot juga. Jadi bintik-bintik asfiksia bisa ditemukan petechial hemorrhage gitu ya, di macam-macam, ada di jaringan ikat longgar, permukaan jantung, paru, otak, atau bahkan lapisan visceral, pleura, perikardium, peritoneum gitu-gitu. Yang kedua ada kongesti dan edema. Terus yang ketiga, darahnya itu tetap cair karena ada peningkatan fibrinolisis pasca kematian gitu. Nah, macam-macam ya yang bisa bikin asfiksia. Pembekapan bisa, penyumbatan bisa sebab alami, pencekikan juga bisa kayak pada kasus pasien ini, pencekikan atau throttling atau manual strangulation gitu ya. Jadi
lehernya orang ini ya, gimana sih leher gini ya, lehernya orang ini dicekek gitu pakai tangan ya biasanya, makanya dia ada bulan sabitnya, ada bekas kukunya. Nah ini kan menyebabkan kalau dia dicekek lehernya, tenggorokan tuh kan akan tertekan ya, jadi udara nggak bisa lewat gitu dari hidung ke tenggorokan. Maka nanti di pemeriksaan luarnya dia bisa ditemukan pembendungan muka dan kepala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk edema ini tadi, edema pada wajah, karena pembuluh venanya tertekan. Yang kedua, bisa ada luka lecet kecil dangkal. Bentuknya bulan sabit, sesuai dengan kukunya si pelaku. Terus yang ketiga, bisa ditemukan fraktur tulang lidah. Dan kornu anterior kartilago tiroid. Unilateral biasanya. Tuh, nah ini biasanya mekanisme kematiannya paling sering sih karena asfiksia. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya refleks vagal ini juga bisa ya. Gitu. Berarti kita harus lebih melihat lagi. Warna kulitnya itu tuh lebih ke arah asfiksia ataukah refleks vagal. Sebenarnya lebih bagus lagi ya kalau misalkan ada tanda-tanda asfiksia lain yang ditemukan. Kayak misalkan cyanosis, terus ada enggak lebah mayat kebiruan gelap. Kok ini sih dia ungu ya. Terus ya ada tadi spot atau enggak gitu. Jadi yang paling mungkin adalah yang asfiksia, karena yang ditanyakan adalah mekanisme.